Bandung. Dikenal sebagai kota yang punya banyak wisata menarik. Ternyata tidak hanya wisata alam yang menjadi favorit, tetapi di Bandung kita bisa melihat aneka ragam wisata kuliner malam, salah satunya di Sate Asin Pedas Ragi. Kuliner khas Madura tersebut memiliki wangi yang khas dari daun jeruk. Berbeda dengan sate pada umumnya yang hanya menggunakan bumbu kacang dan kecap saja. Kebetulan kami dapat kesempatan buat tanya-tanya langsung kepada owner pemilik Sate Asin Pedas Ragi. Yuk kita simak. Halo teman-teman semua, aku Aida. Aku Glena. Jadi hari ini aku sama Glenn mau cobain salah satu makanan yang ada di Bandung, tepatnya di Jalan Citarum nomor 21 Kota Bandung. Ya langsung aja kita cobain yuk. Oke teman-teman semua, sekarang aku sama Glenn udah bareng owner dari Sate Ragi ya Kang? Ya, Sebelumnya kenalin dulu nama Kang siapa dan Kang ini biasa dikenal sama konsumen atau orang-orang terdekat Kang ini dengan apa? oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Rehan Rapil Hakim. Tapi sebenarnya nama panggung boleh ya? Boleh. Mungkin ya. Ya, nama sehari-hari saya dipanggilnya Remon. Raymond. Ya, Oke. Remon Baik, gitu. Kak Remo nih, aku mau nanya nih sebelumnya, kenapa sate ragi ini disebutnya sate ragi gitu? Iya. Sebenarnya sate ragi itu banyak orang-orang awam yang pada nggak tahu sate ragi itu. Ragi itu kan tepung ya, bahan Iya, tepung. biasanya kan Tepung kalau ragi. Ragi ya bahan Ya kan? fermentasi kan, Kang? Tapi sebenarnya sate ragi sendiri itu maknanya tuh simpel sebenarnya. Apa tuh? Ragi itu raihan algi. Oh, berarti dari nama Kang. Iya gitu, raihan saya. Dan kebetulan algi itu partner saya. Seperti itu. Bisnis bareng itu ini. Betul, betul. Nah, berarti kalau kayak gitu, boleh nggak Kang diceritain awal mula Kang ngebangun Sate Ragi ini dari kapan? Oke. Perjalanannya gimana? Mungkin awal mula aku ngebangun sate ragi itu pertama-tama kalau misalkan bahasa Sundanya mah bakat ya. Bakat. Bakatku suka sate. Oh, karena emang suka makan sate jadi kepikiran Suka makan buat sate bisnis. gitu. Sebenarnya memang awalnya aku khususnya aku sama gitu. Awalnya memang hobi kalau beres nongkrong tuh pasti nyarinya sate. Oke. Sate asin pedas. Itu awalnya. Terus lama kelamaan ada pemikiran kayak selintas sih waktu itu tuh mikir kayak kenapa kita nggak bikin brand sendiri aja, produk sendiri gitu. Yang nantinya dimana produk ini jadinya sate asin gitu. Pada waktu itu emang nggak sengaja aja gitu bikin si sate ini tuh sebenarnya. Berarti dari tahun berapa Kang? 2021 2021 berarti udah lumayan ya Kang? hampir mau 3 tahun. Hampir mau 3 tahun sekarang. Gitu. Dari pas zaman Covid. Zaman COVID. Oh iya. Covid sesudah Covid, sorry. Sudah COVID berarti. Sudah Covid gitu. Ada cabang nggak Kang selain ini atau Ada. gimana? Ada sebenarnya sate ragi sendiri tuh untuk saat ini yang beroperasionalnya ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Di Jatinangor sama di Citarum ini. Tapi 2 lagi nanti sedang masih proses alokasi lah. Sebenarnya udah ada cuman lagi kita alokasiin lagi ke tempat yang lebih Strategis lah ya. strategis. Betul sekali. Berarti ini tuh bisnis yang dicetuskan sama teman karena emang hobi makan sate. Hobi makan dan juga bakatku butuh. Betul gitu teman-teman. Betul. Nah Kang, ngomongin tentang Sate Ragi sendiri dari tadi kan udah ada beberapa jenis menu dari Betul. Sate Ragi ini. Boleh dong Kang dijelasin satu-satu? Nah, oke. Dari pertama mungkin ya. Ya, boleh. Ini sate asinnya. Sate asin. Sate asin khas Ragi yang dimana sate asin ini rasanya asin ya, tentu ya. Nggak pedas. Namanya juga sate asin gitu. Berarti originalnya. Originalnya seperti ini. Terus yang kedua
Ada juga bestsellernya ini sebenarnya. Oh, Bestsellernya yang sate asin pedasnya. Terus juga ada sate kecapnya juga. sate sambal kecap. Sate sambal kecapnya. Selain varian ini kita juga ada varian kulit sebenarnya. Ya, sate kulit juga gitu. Jadi pencinta kulit wajib banget nyobain inilah. Selain Sate menu ragi. satu-satunya ada menu paketannya nggak, Kang? Ada paketannya Apa aja ada. tuh? Oh, boleh. Paketannya kalau misalkan disebutin satu-satu banyak. Oh, Jadi ada Paling paket bestseller yang deh. paling bestseller itu ada paket berdua sama Ayang. waduh. Jadi buat teman-teman. Berdua sama Ayang pokoknya udah full kenyang aja. Barengan sama Ayang lagi. Syaratnya harus banget sama Ayang gitu. Oh, enggak. HTS-an juga boleh. Boleh Kalau juga gitu sama gimana? Tessa. Enggak apa-apa Gak sama apa-apa, yang Tessa. penting sama lawan. Seperti itu. Kalau kita mau pakai paketan kita harus bawa cowok. Iya. Kalau kita berdua aja gimana? Gak bisa. Kita pesen yang kayak gini. Bisa bercanda itu mah. Mana-mana. Tapi dari ini harganya sama atau beda ya, Kang? Untuk dari harga per porsinya ini beda-beda. Beda-beda. Kalau yang sate dagingnya kita around di 20 ribuan. 20 ribuan dan sate kulitnya pun sama 20 ribuan juga gitu. Kalau yang paketan tuh berarti udah sama minum. Udah sama nasi, udah sama minum, udah sama juga kuah satenya juga. Gitu. Yang jadi keunggulan dari sate asin ini apa, Kang? Karena kan di Bandung mungkin teman-teman juga tahu ya lebih banyak, udah banyak gitu maksudnya sate Bandung, sate asin Bandung. Sate asin Bandung memang banyak ya sekarang ya. Yang jadi keunggulan Banyak di banget. sate ragi ini tuh apa? Nah, kita dari awal tuh bikin gimana caranya si sate ragi ini tuh beda sama yang lain. Beda sama yang lain gimana caranya? Dan akhirnya kita coba combine sama keripik. Keripik. Jadi kan biasanya tuh apa namanya si penaburnya tuh pakai koyak ya. Iya, benar. Sate tuh biasanya. Cuma di sini kita pakai keripik. Nah, keripiknya tuh keripik singkong ya, Kang? Keripik singkong, betul sekali. Jadi Produksi sendiri kah atau? kebetulan ini kita lagi mau coba untuk produksi sendiri. Gitu, betul. Nah, tadi kan sate asin tuh banyak cabangnya gitu ya di Bandung. Gimana pasti ada populer lah ya. Nah, gimana cara Kang sendiri tuh menghadapin para pesaing sate asin lainnya? Cara ngadepinnya gampang sih sebenarnya untuk zaman sekarang ya. Apalagi kalau misalkan ngomongin bisnis branding marketing tuh kalau secara sales pengen kuat, otomatis marketingnya pun harus dikuatin gitu. Dalam brandingannya pun kita harus dikuatin. Pokoknya kita gembor-gemborin sate yang beda, sate asin pedas, tapi ada pembedanya tuh apa? Sate ragi, karena ada keripiknya ini gitu. Bener, aku juga jujur karena emang bukan orang Bandung asli gitu. Ya, Sering makan sate asin juga dan yang jarang sih sate asin yang ya kan? kayak gitu ya. Memang Iya, jarang gitu. Kebetulan baru kita pionernya di Bandung seperti Keren, itu. berarti. Jadi itu sebenarnya sate ragi itu combine antara ya kita compare antara sate Madura sama sate Padang. Sate Padang tuh biasanya kan toppingnya pakai keripik kan. Heeh. Kalau ini sate Padangnya ada, keripiknya ada, maksudnya gitu. Sate Maduranya ya satenya sendiri gitu. Sate asin pedasnya sendiri seperti itu. Ada nggak sih, Kang, selama perjalanan bisnis Akang sama teman Akang tadi itu ada kendala yang menurut Akang kayaknya susah gitu? Untuk kendala pasti semua bisnis Pasti ada. pasti pernah ngalamin. Iya. Yang dimana itu adalah makanan sehari-harinya mungkin ya. Oh, iya. Bisa dikatakan seperti itu. Pasti ada aja dari segi produksi kita, terus segi operasional maupun marketing. Tapi gimana lagi baik lagi kita caranya menghandle semua problem tersebut gitu. Biasanya yang sering banyak masalah tuh dari kemarin tuh kita ngalamin SDM. Waktu itu sempat agak kebingungan dalam dapetin SDM yang sesuai dengan SOP. Cuman kesini-sini istilahnya kita evaluasi dan akhirnya dapetin SDM yang memadai. Buat karyawannya kah? Betul, buat karyawan terus juga buat produksi segala macam gitu kan. Karena kan awalnya tuh kita bikin sate itu sendiri. Kita punya rumah produksi sendiri. Dapat kendala lagi masalahnya. Setelah itu kita cobain nyari beberapa vendor sate segala macam. Akhirnya dapat solusinya lah. Solusinya kita cobain cari beberapa vendor sate ataupun itulah segala macamnya.
intinya kalau misalkan kita dapetin masalah, ya gimana caranya kita berpikir buat terlepas dari masalah tersebut. Jadi selama Akang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang Akang hadapi, kan dari awal kan Akang bilang kalau ini tuh bisnis bareng temen Ya. ya awalnya. Apakah komunikasinya tuh cuma berdua sama temen kah atau kayak ngobrol bareng juga ya dengan sama karyawan? Ya. Salah satu hal terpenting itu sebenarnya komunikasi. Benar. Selain kita komunikasi dengan partner, kita pun harus bisa istilahnya nge-treat tim kita sendiri. Itu poin terpenting dari sebuah bisnis. Karena bisnis bakal berjalan dengan baik apabila komunikasi antar divisinya baik juga gitu komunikasinya. Jadi itu juga penting sebenarnya. Ngobrol, diskusi sama karyawan atau sama tim kita gitu. Ada kendala apa nih di lapangan, operasionalnya ada kendala apa nih segala macem gitu. Kan dari situ kita, maksudnya kalau misalkan ada masalah, kita cari lagi solusinya bareng-bareng gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Kalau untuk strategi promosinya kan ada nggak sih kayak memanfaatkan sosial media gitu. Betul. Apalagi sekarang kan Ah, banyak orang yang bangun bisnis dikenalin lewat sosmed. ah. Kalau Akang sendiri ada strategi ini ada sosial media. Ada sosial medianya. Kebetulan satu lagi itu ada Instagramnya di sate.lagi dan juga TikToknya juga sama. Instagramnya apa namanya? Sate.lagi. Dot lagi. Sate lagi ya. Nah, teman-teman cek aja kali ya. Nah, terus caranya bikin konten. Bikin konten kayak Iya. yang ngikutin yang lagi viral kah atau Secara simple kita pengen jualan produk. Untuk saat ini kita coba main banyaknya di sosmed. Kita ngenalin ke audiens bahwa misalkan saya punya produk sate ragi, kita benar-benar goreng-gorengnya di sosmed karena benar-benar sosmed itu adalah salah satu jalan istilahnya jalan yang cukup efektif kalau menurut saya. Efektif dan juga benar-benar magic lah istilahnya. tapi sosmed kan ada target audiens tersendiri nggak sih atau kayak Akang kan sosmed biasanya lebih banyak Gen Z orang-orang muda gitu apa kayak ya udah semua orang yang emang pakai sosmed aja yang jadi Oke. targetnya gitu. Oke, sebenarnya awal mula sate ragi itu kan kita ngegorengnya di salah satu platform ya. Iya. Kita goreng-goreng pada saat waktu itu kalangannya targetnya tuh target anak sekolahan dan juga anak kuliahan. Ya istilahnya anak-anak Gen Z lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu tuh sebenarnya works juga gitu, berjalan. Tapi sekarang kita pengen nyobain ke ranah family, keluarga. Semua kalangan berarti. Semua kalangan. Jadi pengen cobain mencakup lagi ke yang lebih luas, general seperti itu sih untuk target audiensnya ya. Gitu. Tapi kan biasanya nih Kang, orang-orang akan lebih tertarik lagi dari tadi kan udah ada paketannya kan, Ya, menu paketan. Soalnya tuh ada juga nggak sih kayak promo-promo? Promo ada. Itu rutin kan? Kayak Biasanya promo di sate ragi itu seminggu sekali ada. Makanya harus dipantengin terus sosmednya. Instagramnya kali ya. Sosmednya sate ragi. Gitu, seperti itu. seminggu sekali rutin. Karena itu salah satu cara juga kita ngedobrak strategi marketing sebenarnya promo-promo seperti itu. Branding dan marketing itu promo tuh sangat berpengaruh juga. Seperti itu. Setelah tadi apa yang udah Akang jelasin dan Ya. bagaimana sate ragi ini dibentuk, terus strategi marketingnya, bagaimana promosinya, menu-menunya, harganya juga ya kan? Ada nggak sih harapan dari Akang tersendiri untuk perkembangan sate ragi ke depan? Harapan dari saya sendiri sih sebenarnya semoga ya harapan saya dengan partner ya. Ya. Semoga sate ragi bisa dikenal di ranah nasional, tapi untuk saat ini kita kuatin dulu di wilayah lokal gitu, Bandung Raya. Jadi Bandung udah Bandung udah pada tahu, udah pada kenal, kita ke Jawa Barat terus ke ranah nasional seperti itu. Amin ya. Nanti Siapa tahu kita di Jepang nanti ada sate ragi. di Jepang, di Amerika kan kita bukan Gak ada yang tahu kan? ya betul. Kayak mungkin dari aku segitu sih nih kamu ada tambahan deh kayak. Juga mungkin cukup kali ya. Pengen nyicip ya rasanya. Boleh? Boleh gak sih? Boleh dicip-icip. Boleh. Ini ada 3, ada sate kulitnya juga sebenarnya sih. Gitu. Sate kulitnya juga menu sambelnya sama Kang atau Sama sate kulit.
Malah sate gulai itu adalah salah satu varian yang best seller di sate ragi. Karena kulitnya tuh beda dari yang lain. Kulit apa tuh kalau boleh tahu kalau beda Kulit dari yang ayam. lain? Kulit ayam. Ayam yang diproduksi secara higienis pokoknya mah paling jos. Seperti itu. Mungkin nanti setelah ini kita bakal cobain sate ragi. Nah, buat teman-teman yang mau cobain juga sate ragi kayak kita, boleh langsung datang kemana Kak? Ke Jalan Citarum, Masjid Istiqomah patokannya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang. Sawang Sulna. Oke Glenn, setelah tadi kita wawancara sama ownernya langsung, daripada kita nunggu-nunggu sampai kita lemes karena kelaparan, mending kita langsung cobain aja satu-satu dari menu sate ragi. Yang ini aja nggak sih? Oke, yang ori dulu Ini yang ya. original dulu. Oke, boleh. Katanya ini perpaduan antara sate Padang dan juga sate Madura. Ini teman-teman, ini yang original. Tahan dulu dong. Oh boleh. Itu gini malah. Ya Allah, Glenn ribet sekali. Oke, coba ya. Oke, 1, 2, 3. Entah ayamnya lembut juga ya. Ya, empuk banget. Empuk sumpah. Dan asinnya tuh nggak berlebihan teman-teman. Kayak pas banget. Aku mau cobain keripiknya. Habisin dulu ngasih yang di mulut. Gak apa-apa, double. Menarik Pedas ya. Pedes, menarik juga rasanya. Oh, jadi yang original ini kan karena nggak pakai sambal, jadi pakainya keripik dan keripiknya itu pedas ternyata teman-teman. Jadi pas. Menurut aku ini enak. Oke. Selanjutnya ada yang pakai bumbu sambal kecap. Tapi sebelum lanjut kita rate dulu nggak sih yang ini? Menurut kamu berapa? Menurut aku ya. 8,5. Aku 8/10. Tapi enak. Selanjutnya ada varian sambal kecap. Cap. Langsung aja kali ya Glenn. Langsung lah. Karena ini kayaknya kelihatannya seger banget. Cabenya itu loh. Di tengah dinginnya angin Bandung. Kayaknya sambal kecap ini paling bikin seger gak sih? Lagi suha-suha, oke. Can. Sesuai sama dugaanku teman-teman. Sambal kecap ini paling pol. Ini pedes banget cabenya sumpah. Ya. Yang pedasnya juga gak terlalu yang pedas banget gitu gak sih? Iya, tapi pedesnya. Aku rate-nya, karena aku suka sambal kecap, 9/10. Kalau aku ini pas ya, ada sate asin sama kecap, jadi aku rate-nya 9. Oke, sama berarti. Oke. Terakhir, ini katanya paling best seller. Yang misalnya nih. Ya. Emang ini apa tadi? Sate asin pedas ya? Ya. Oke. Ini udah ada sambalnya gitu, Glenn. Oh iya. Dan si keripiknya nih langsung ditaburin. Bedanya kalau yang pakai sambal kecap tadi kan nggak pakai keripik, Iya, kalau ini tapi dia udah. Wow. cobain ya langsung. Wah, pedas banget sih. Tapi pantas ini dibilang best seller. Karena si sambalnya tuh kayak nyatu banget sama bumbu keripiknya gak sih? Iya benar. Jadi kayak pas banget. Ini 10/10 dari aku. Sama pesan. Oke. Oke. Nah, dari ketiga menu yang udah kita cobain tadi, aku taruh sini aja kali ya. Oke. Favorit kamu yang mana? Aku sih, aku suka yang ini sih. Aku suka yang best sellernya. Kayaknya kamu mau rekomendasiin yang mana nih ke penonton? Aku rekomendasiin kalian yang sate asin pakai kecap ini. Kalau aku yang ini, yang menu best sellernya. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang mau makan sate asin di Bandung dan bingung nyari sate asin yang beda di mana, jangan lupa datang aja langsung ke Sate Ragi yang ada di Jalan Citarum nomor 21. Ini kayaknya udah gak kuat banget pengen makan terus. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa pesan yang best seller sama sambal kecap. Aku Aida. Aku sudah. Sampai jumpa. Dadah.